Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Di sini saya Alia Silvianti, NIM S942408011 dengan metode Force Field Analysis. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari jurnal yang berjudul Strategi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dalam Pengembangan Pariwisata. Dengan nama penulisnya yakni Widodo Jati Sasongko, dengan tahun terbit jurnalnya yaitu 2016, diterbitkan di Warta Penelitian Perhubungan dengan link jurnal seperti tertera pada slide. Kemudian untuk outline pembahasannya, di sini ada 5 outline pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan nanti yang berisi tentang latar belakang. Kemudian ada metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian ada perbandingan metode lain, lalu kemudian kesimpulan. Nah, di sini ada pendahuluannya, langsung saja di latar belakangnya. Nah, di sini yang pertama akan di breakdown jadi 4. Jadi yang pertama ada potensi wilayah lintas selatan Jawa Timur. Nah, di sini di penelitian ini yang dimaksud wilayah lintas selatan Jawa Timur itu adalah 8 kabupaten, yakni Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, kemudian Malang, Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Nah, kemudian di sini yang kedua ada sumber daya. Nah, di sini sumber dayanya di breakdown menjadi 2. Ada sumber daya alam, yakni potensi alam yang besar di sekitar lintas selatan Jawa Timur, nah, terutama di sektor wisata pantai, agrowisata, dan juga warna wisata. Kemudian ada sumber daya manusia. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya lokal yang kaya dengan potensi untuk pengembangan pariwisata. Nah, jadi di sekitar lintas selatan Jawa Timur ini itu terdapat potensi yang sangat besar sehingga diperlukan untuk strategis pembangunan untuk lebih mendorong perekonomian di lintas selatan Jawa Timur tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada tantangan. Nah, di sini ada aksesibilitas yang terbatas. Nah, sebagian besar lahan yang berada di lintas selatan Jawa Timur ini itu sebagian besar lahannya itu berada dalam areal perum perhutani. Nah, kemudian ada potensi pariwisata yang di sekitar situ itu belum berkembang secara optimal, meskipun sudah memiliki daya tarik alam yang sangat bagus dan juga budaya-budaya lokal yang besar. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, nah di sini lokasi dan juga metode pengumpulan datanya adalah yang pertama lokasi penelitiannya. Nah, di sini penulis itu melakukan penelitian di wilayah lintas selatan Jawa Timur yang hanya meliputi 4 kabupaten saja, di mana ada Kabupaten Blitar, kemudian Tulung Agung, Trenggalek, dan juga Pacitan. Nah, kemudian untuk metode pengumpulan datanya, itu dilakukan yang pertama wawancara mendalam dan juga melakukan korespondensi. Kemudian yang kedua ada observasi, kemudian yang ketiga ada dokumentasi ataupun literatur. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada kita lebih memfokuskan ke metode force field analysis. Nah, di sini ada analisis medan kekuatan itu digunakan untuk mengkaji perubahan situasi menuju tujuan yang diinginkan dalam pengembangan pariwisata. Nah, di sini responden penelitiannya yaitu ada Badan Perencana Pembangunan Daerah atau BPPD, kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pariwisata, tokoh masyarakat, dan juga pengusaha pariwisata di daerah jalur lintas selatan Jawa Timur. Nah, di sini akan ada hasil temuannya. Nah, secara umum, responden-responden tersebut itu menanggapinya secara positif terhadap pembangunan jalan lintas selatan untuk keperluan pariwisata. Pengaruh-pengaruh positifnya itu adalah untuk meningkatnya kunjungan wisatawan yang berpotensi meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat desa sekitar. Kemudian yang kedua ada meningkatkan aktivitas perekonomian daerah secara keseluruhan. Nah, di sini sudah diklasifikasikan berdasarkan analisis SWOT 4 tadi ya. Di sini untuk yang positif atau pendorongnya itu ada pendorong atau strength, dan juga di sini ada kita bagi jadi 4. Yang pertama untuk faktor pendorongnya itu ada strength dan juga opportunities sini. Kemudian untuk penghambatnya itu ada weaknesses dan juga threats. Nah, di sini yang pertama ada daerah mempunyai kewenangan mengatur urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Nah, di sini adalah faktor-faktor positifnya atau faktor-faktor pendorong mengapa kita akan melakukan pembangunan jalan lintas selatan tersebut. Nah, di sini adalah sisi penghambatnya, penghambat dari kita akan membangun JLS tersebut. Kemudian setelah dianalisis, faktor kunci keberhasilan pembangunan JLS itu dalam pengembangan pariwisata ada 2. Nah, di sini ada pendorong. Nah, pendorongnya yang berdasarkan tabel tersebut, itu ada faktor D9. Kegiatan pariwisata itu nilai urgensinya yang paling tinggi, yaitu 1,16. Faktor D9 itu adalah faktor kegiatan pariwisata itu yang membuka lapangan usaha di bidang pariwisata. Nah, ini menjadi faktor yang penting untuk mencapai tujuan pengembangan wisata. Kemudian ada penghambatnya. Nah, penghambatnya itu adalah merujuk pada kelemahan atau weaknesses dan juga tantangan threats dalam pengembangan pariwisata. Jadi lebih merata itu ya. Jadi penghambatnya dari ke 10 penghambat
itu semua merata. Kemudian ada faktor penghambat ini tuh mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kunci yang menghambat pembangunan JLS dalam mendukung sektor pariwisata. Nah, di sini kita akan melakukan pembobotan ya. Jadi di sini ada faktor pendorong. Untuk tabel yang di slide ini adalah pembobotan untuk faktor pendorongnya, di mana ada 10 faktor pendorong dengan total nilai bobot seperti tertera pada slide berikut ini ya. Nah, di sini di tabel ini tertera total nilai bobotnya. Nah, di sini ada yang dikasih notasi bintang ini itu merupakan prioritas. Prioritas. Jadi D9 itu adalah prioritasnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk faktor penghambatnya di sini seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk prioritasnya itu ada di H2 atau Jalan Lintas Selatan Jawa Timur itu belum terwujud atau belum selesai dibangun. Nah, di sini faktor penghambat utamanya tadi ternyata lebih ke H2. H2 atau jalan lintas selatan yang belum terwujud atau selesai dibangun. Nah, nilai urgensinya yaitu 1,33. Itu menjadikan hambatan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan pariwisata di wilayah lintas selatan Jawa Timur. Untuk strategi pengembangannya itu untuk mewujudkan jalan lintas selatan sebagai trigger untuk pertama meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan pariwisata, yang kedua akan mengembangkan perekonomian dan juga usaha pariwisata. Nah, kemudian untuk tantangannya, penyelesaian pembangunan jalan itu sebagian besar berada di lahan milik perum perhutani. Jadi, perlu memerlukan diskusi dan juga kerjasama dengan perum pertani untuk menyelesaikannya. Dan di sini saya akan membandingkan dengan metode lain, yakni yang saya pilih adalah metode Pareto Analysis. Nah, di sini menggunakan metode Pareto Analysis yang langkah pertama tadi, kita sudah membreakdown ya, mungkin ada dua, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, di sini jadi dua faktor tersebut akan mempengaruhi langkah-langkah Pareto analisis selanjutnya. Dan langkah yang kedua itu kan memberikan skor pada setiap faktornya. Nah, di sini saya menggunakan skala 1 sampai 10, di mana 10 itu berarti sangat penting, kemudian ke 1 itu berarti kurang penting. Jadi eh, point by point gitu ya. Nah, kemudian ada kriteria pemberian skor. Ini bisa dilihat dari tingkat pengaruh pariwisata terhadap pengembangan pariwisata. Kemudian ada potensi dampak positif jika faktor tersebut diperbaiki. Nah, berikut skor-skor yang saya analisa. Nah, langkah ketiga adalah menentukan keputusan berdasarkan skor tertinggi. Nah, di mana hasil skor untuk pendorong atau strengths dan opportunities itu didapatkan D2 dengan skor 10, D1 dengan skor 9, D8 dengan skor 9, dan D10 dengan skor 9. Nah, untuk hasil penghambat, seperti pada slide berikut ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memprioritaskan faktor berdasarkan skor tertinggi. Nah, di skor tertinggi atau di pendorong itu ada di D2. Nah, ini adalah faktor yang paling penting untuk dikembangkan karena nanti akan menghasilkan dampak terbesar dalam menarik wisatawan dan meningkatkan sektor di pariwisata. Kemudian untuk penghambat terbesar itu ada di H1, yaitu implementasi kebijakan pariwisata itu belum optimal. Nah, perbaikan pada aspek ini tuh sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kemudian untuk kesimpulan dan juga rekomendasi dari metode Pareto Analysis itu adalah mungkin potensi objek wisata, budaya, minat khusus, dan adat istiadat itu harus menjadi fokus utama pengembangan sektor pariwisata. Kemudian untuk faktor-faktor H1 atau hambatan satu atau implementasi kebijakan pariwisata dan juga koordinasi pemangku kepentingan itu perlu diperbaiki untuk memastikan kebijakan yang lebih optimal dan kolaborasi yang lebih baik antara pihak terkait. Nah, di sini untuk perbandingan metode FFA dan juga Pareto ya, mungkin dari 7 aspek. Yang pertama ada aspek tujuan. Nah, di analisis FFA itu lebih mengidentifikasi faktor pendorong dan juga penghambat untuk strateginya. Kemudian untuk Pareto itu lebih memprioritaskan masalah-masalah yang perlu diprioritaskan dan memiliki dampak yang terbesar. Kemudian untuk pendekatannya, mungkin FFA itu menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk memahami peluang dan juga hambatan. Kemudian untuk Pareto itu adalah fokus pada faktor-faktor yang paling signifikan berdasarkan based on data. Kemudian untuk kelebihan dari analisis force field analysis sendiri itu ada yang pertama menyediakan gambaran secara menyeluruh, kemudian mengidentifikasi faktor internal dan juga eksternal. Nah, kemudian untuk kelebihan dari metode Pareto sendiri itu lebih fokus pada masalah utama dan juga cepat dan efektif untuk memprioritaskan mana yang lebih penting. Nah, kemudian untuk kelemahan dari analisis FFA itu adalah analisis itu bisa lebih panjang dan juga kompleks, sedangkan di Pareto itu bisa mengabaikan faktor-faktor kecil yang menurut mungkin penting gitu. Nah, yang kedua tidak selalu jelas tentang prioritas. Jadi FFA ini tidak selalu terlalu jelas tentang prioritasnya, sedangkan di Pareto itu mungkin bergantung pada data-data kuantitatif, jadi tidak bisa berdasarkan based on kualitatif saja seperti itu. Nah, mungkin untuk aplikasinya, perencanaan untuk FFA itu lebih ke perencanaan strategis dan juga manajemen risiko, sedangkan di Pareto itu lebih cocok untuk analisis masalah dan prioritas dalam kualitas proyek. Kemudian untuk kecepatan dalam penerapannya, mungkin FFA itu lebih lambat dan butuh analisis lebih dalam. Kemudian untuk Pareto sendiri itu lebih cepat dan fokus pada faktor utama. Kemudian untuk jenis datanya sendiri, metode FFA itu menggunakan data kualitatif dan juga kuantitatif, sedangkan Pareto itu biasanya data-datanya based on data kuantitatif atau frekuensi dan dampak-dampaknya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, nah di sini mungkin
sudah saya jelaskan ya, jadi untuk metode FFA atau Force Field Analysis itu cocok untuk perencanaan strategis jangka panjang dan analisisnya secara menyeluruh. Sedangkan untuk metode Pareto itu lebih efektif untuk masalah yang membutuhkan solusi yang cepat dan prioritas yang jelas. Nah, perbandingan utamanya sendiri itu sudah dijelaskan sebelumnya ya, mungkin di sini ada FFA itu memberikan gambaran luas dan komprehensif, sedangkan Pareto itu memfokuskan pada faktor yang paling signifikan. Nah, kemudian di sini saya juga akan memberitahukan rekomendasi untuk penggunaannya. Jadi mungkin teman-teman semuanya bisa menggunakan FFA jika ingin melakukan analisisnya lebih mendalam dan juga perencanaan strategis jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan juga eksternal. Kemudian menggunakan Pareto itu jika fokus pada tindakan cepat dan juga efisien untuk memprioritaskan solusi berdasarkan faktor yang paling berdampak. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.